Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ketemu lagi di channel Portal Kampus ya, channel yang membahas seputar dunia masuk perguruan tinggi, khususnya di perguruan tinggi negeri baik SNMPTN maupun SBMPTN, dan tes masuknya yaitu UTBK. Melanjutkan video sebelumnya terkait dengan angka keketatan atau tingkat keketatan SNMPTN pada 3 tahun terakhir, karena tahun ini adalah tahun 2022, 3 tahun terakhir berarti 2021, 20 dan 2019, masih di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Untuk kali ini khusus untuk kelompok SOSHUM ya, sosial humaniora. Untuk yang belum menyaksikan yang kelompok saintek, bisa dicek di link video pada deskripsi di bawah ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah mampir di channel ini. Mudah-mudahan semuanya bisa diterima di perguruan tinggi negeri baik di SNMPTN maupun SBMPTN sesuai dengan program studi atau jurusan yang diimpikannya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita berikan kesempatan dulu kepada Mbak Indah Zunitasari yang mau menyampaikan sesuatu terlebih dahulu. Monggo Mbak Indah, silakan. Saya Indah Zunitasari, mahasiswi Farmasi Universitas Negeri Semarang. Channel YouTube Portal Kampus luar biasa. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share ke teman-temanmu. Ya, terima kasih Mbak Indah Yunitasari. Semoga kuliahnya lancar di Farmasi Universitas Negeri Semarang dan segera cepat selesai. Beasiswa KIP-nya juga lancar ya, biar nanti bisa lanjut S2 LPDP di UGM katanya. Oke, kita mulai untuk yang pertama ya. Ini yang pertama, untuk peringkat pertama paling ketat ya, itu diduduki oleh program studi manajemen. Nah, manajemen ini pada tahun 2021 kemarin itu peminatnya mendekati angka 1934. Sedangkan daya tampungnya adalah 233, sehingga keketatannya di 1,7%. Jadi keketatan dalam bentuk persen ini semakin kecil berarti semakin ketat ya. Atau kalau di rasio antara kursi peminat dengan daya tampungnya adalah 1:59. Nah, kita cermati di UGM itu baik di Saintek maupun Sosum untuk tahun 2022 ini mayoritas daya tampungnya meningkat ya dari tahun lalu. Ini manajemen dulu di 33, sekarang naik di 39 ya. Jadi naik rata-rata. Jadi peluang diterimanya akan lebih tinggi nih. Oke, di peringkat kedua adalah bahasa dan kebudayaan Korea. Wow, ini bahasa Korea ini jadi nomor 2. Ini sekarang lagi digandrungi sama anak-anak muda ini karena ada film Korea, ada lagu-lagu dari Korea. Mungkin banyak yang tertarik masuk di bahasa Korea ini. Menduduki peringkat kedua dengan keketatan 1,8% atau rasio 1:56. Urutan ketiga adalah ilmu komunikasi, keketatannya 1,9% atau rasio 1:55. Urutan keempat adalah ilmu hubungan internasional atau HI, keketatan 1,9% atau rasio 1:53. Kemudian urutan kelima adalah akuntansi dengan keketatan 2,9%. Maaf, 3,0% dengan rasio 1:34. Urutan keenam psikologi dengan keketatan 3,3% rasio 1:31. Urutan ketujuh adalah sastra Jepang dengan keketatan 3,4% atau rasio 1:30. Urutan ke-8 adalah sastra Inggris dengan keketatan 3,5 atau rasio 1:29. Urutan ke-9 adalah pariwisata, keketatannya 3,5% rasio 1:29. Dan urutan yang ke-10, ini di luar dugaan, ini sastra Arab. Ini biasanya terlintas sekilas, biasanya sastra Arab ini tidak begitu banyak yang menyukai ya, ternyata ada di urutan ke-10 ini. Keketatannya adalah 4,1 dengan rasio 1:25. Lanjut di urutan ke-11 ada ilmu ekonomi, atau di PTN lain ada yang menyebutnya dengan ekonomi pembangunan ya, ini hampir sama. Ilmu ekonomi ini keketatannya 5,7% atau rasio 1:18. Di urutan ke-12 adalah hukum dengan keketatan 5,8% atau rasio 1:18. Urutan ke-13 arkeologi
Keketatan 5,9% atau rasio 1:17. Urutan ke-14 adalah bisnis perjalanan wisata. Ini adalah D4 ya, program baru di UGM dibuka pada tahun 2021 ini. Tapi keketatannya cukup tinggi, yaitu 6% atau 1:17. Urutan ke-15 adalah pembangunan sosial dan kesejahteraan, biasanya disebut dengan sosiatri. Ini keketatannya 6,1% atau rasio 1:17. Urutan ke-16 adalah sosiologi dengan keketatan 7,1% atau 1:15. Urutan ke-17 adalah manajemen dan kebijakan publik dengan keketatan 7,2% atau rasio 1:14. Urutan ke-18 adalah bahasa dan sastra Indonesia. Keketatannya 8% atau rasio 1:13. Urutan ke-19 adalah pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Ini juga D4 ya stratanya. Ini keketatannya 8,2% dengan rasio 1:13. Urutan ke-20 adalah politik dan pemerintahan dengan keketatan 8,4% atau rasio 1:12. Lanjut di urutan 21 ada sejarah dengan keketatan 9,4% atau rasio 1:11. Urutan ke-22 ini ada antropologi budaya dengan keketatan 10,4% atau 1:10. Kemudian urutan ke-23 adalah sastra Prancis dengan keketatan 10,8% atau rasio 1:10. 24 ini bahasa Inggris, ini yang D4 kayaknya ya, ini yang D4 bahasa Inggris ini keketatannya 11% atau 1:10. 25 perbankan keketatannya 12,3% atau 1:9. 26 adalah sastra Jawa ya, ini bahasa Jawa, ini keketatannya 13,2% atau 1:8. Kemudian 27 adalah akuntansi sektor publik, ini juga D4 baru didirikan 2021, keketatannya 15,5% atau rasio 1:7. Urutan ke-28, nah ini urutan di paling buncit di S1 itu filsafat ya, karena 2930 adalah D4. Filsafat ini keketatannya 16,1% atau rasionya 1:7. Urutan 29 adalah manajemen dan penilaian properti, keketatannya 20,8% atau 1:5. Dan yang terakhir adalah urutan ke-30 pembangunan ekonomi kewilayahan, D4 ini keketatannya 37,5% dengan rasionya 1:3 atau 1 kursi diperebutkan oleh 3 peserta. Ini yang paling tidak ketat di UGM untuk SOSU. Oke teman-teman semua, terima kasih semuanya. Ini tadi data bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam menjadikan salah satu pertimbangan untuk memilih nanti di SNMPTN tahun 2022. Terima kasih semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.